Untuk kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana membuat soal online pilihan ganda dengan Google Form. Ini sangat mudah dan praktis karena nanti jawaban siswa akan langsung ada nilainya, sehingga sebagai guru tidak perlu kita mengoreksi satu persatu pilihan ganda. Dan kelebihan daripada Google Form ini adalah arsip soal ada dan bisa kita berikan kapanpun dibutuhkan. Sekaligus kalau seandainya kita mau mengedit sebagai tes yang berikutnya bisa kita lakukan. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, kemudian like, atau bila perlu Anda anggap ini penting, silahkan di-share sehingga Anda akan mendapatkan informasi terbaru untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama sebelum kita membuat Google Form, maka kita harus mempersiapkan soalnya dulu. Soalnya akan lebih bagus kalau seandainya soal itu kita buat dalam bentuk PowerPoint. Karena di dalam Google Form itu soalnya dalam bentuk gambar, jadi bukan teks. Ya. Kalau soal yang berbentuk uraian atau esai bisa kita berikan soalnya dalam bentuk teks. Tapi kalau dalam soal yang berbentuk pilihan ganda, soalnya kita akan buat dalam bentuk gambar-gambar. Oleh karena itu soal sebelum dijadikan gambar, buatlah soal dalam bentuk PowerPoint. Ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini contoh soal yang dibuat dalam bentuk slide. Satu soal, satu slide. Ya. Nah, nanti soal-soal ini kita akan crop menjadi gambar-gambar. Setelah soalnya ada, kita lakukan dengan mengcrop. Nah, ini adalah soal-soal, contoh soal yang sudah saya crop. Nah, ini ada 4 soal. Sesuai kebutuhan, kalau ada slide PowerPoint-nya ada 10, 20, atau 30, ya ada 30 gambar. Ini hanya saya membuat contohnya 4 saja. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat gambar-gambar soal dari PowerPoint, silahkan melihat video sebelumnya, yaitu video membuat soal pilihan ganda pada Google Form bagian 1. Jadi video ini adalah bagian 2 dari tutorial membuat soal pilihan ganda pada Google Form. Setelah soal dalam bentuk gambar siap, baru kita akan membuka form Google. Nah, masuklah ke drive Google sesuai dengan email Anda. Tentu saja harus dalam bentuk Gmail. Setelah itu Anda bisa meletakkan soal itu langsung di drive atau membuat folder sendiri untuk soal. Ya. Nah, kalau Anda ingin membuat folder sendiri, kebetulan ini masih kosong, drive Google saya masih kosong, tidak ada folder, kita buat folder baru. Jadi klik baru atau new, biasanya kalau berbahasa Inggris di sini akan muncul new. Klik di sini, kemudian klik folder. Tulis nama folder. Kita kasih nama soal. Terserah Anda, ini kebetulan saya beri nama, kemudian klik buat atau create. Maka di sini muncul folder baru. Untuk membuat soalnya kita akan meletakkan soal itu dalam folder. Maka double klik atau buka folder ini. Masih kosong di dalam folder, jadi drive di dalam drive saya, kemudian masuk di dalam foldernya yaitu folder soal. Ini masih kosong. Kita buat baru untuk form Google-nya. Klik baru, folder, kemudian pilih lainnya, pilih Google Form. Akan muncul layar baru. Nah, tentu saja judulnya kita tulis di sini, misalnya ujian Photoshop. Ya. Form ini belum ada judulnya. Kalau kita sudah menulis nama judulnya di pertanyaan ini,
maka kita klik di sini. Nah, otomatis nama pertanyaan akan ada ini. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya memperkenalkan dulu tampilan dari Google Form. Di sini adalah tempat kita pertanyaan ini atau question. Di sini adalah untuk menulis soal atau mengedit soal kalau terjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita rubah. Respon ini adalah nanti akan menampilkan kalau ada siswa yang menjawab, dia akan muncul di sini. Ya. Kemudian ini tampilan yang ini adalah untuk mengatur temanya, warna. Misalnya nanti kita ganti warna di sini. Kemudian ini perhatiin jauh dan di sini mengatur setelannya. Di sinilah nanti akan kemudian kirim, ini adalah kalau seandainya sudah selesai linknya akan kita kirim. Nah, itu pengenalan awal. Kita lanjut dulu supaya mudah satu persatu ke pertanyaan. Nah, setelah judul soal di sini kita tulis, maka keterangannya kita tulis di sini. Apa saja informasi berkaitan ini. Boleh bebas di sini deskripsinya. Misalkan kita sampaikan, jawablah sesuai pilihan jawaban yang tersedia. Nah, silahkan memberikan deskripsi sesuai dengan bisa juga perintah dan lain sebagainya. Nah, bagian pertama, sebelum kita melakukan pertanyaan, kita tentu saja harus mengisi identitas siswa. Maka pertanyaan pertama di sini harus kita tulis nama siswa, nama lengkap. Kita tulis nama lengkap. Nah, di dalam Google Form, jawaban itu ada bermacam-macam. Ya. Ada jawaban singkat, ada jawaban paragraf. Nah, ini kalau paragraf seandainya pertanyaan itu memerlukan jawaban panjang. Ini biasanya kita gunakan untuk soal berbentuk uraian. Nah, kemudian pilihan ganda, inilah yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini tentu saja kalau untuk pertanyaan nama lengkap, bentuk jawabannya adalah jawaban singkat. Ya. Nah, kemudian klik wajib diisi. Nah, kemudian kita akan menambahkan pertanyaan yang berikutnya. Klik yang tanda plus di sini. Supaya memudahkan di dalam memindahkan nilai siswa ke dalam form atau belangko nanti yang kita miliki, maka kita berikan di sini adalah nomor induk siswa. Jadi siswa harus mengisi nomor induknya. Atau NIS. Bisa juga kita mengisi di sini adalah nomor urut absennya. Karena jawaban siswa itu kan tidak bersamaan. Muncul tampilan jawabannya itu acak sesuai dengan waktu menjawabnya. Nah, supaya nanti memudahkan mengurutkan, kita gunakan nomor induk siswa atau nomor urut absen. Silahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini tetap jawaban singkat. Menggunakan angka, jadi kita harus pakai angka, jangan sampai nanti berbentuk teks. Setelah itu wajib diisi. Nah, paling tidak ini 2 identitas anak atau siswa sebelum menjawab soal. Nah, setelah itu baru kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu soalnya. Nah, untuk masuk ke halaman kedua, kita bisa berikan judul. Jadi setelah siswa mengisi identitas, nama, kemudian nomornya, masuk ke halaman kedua yaitu judulnya. Judulnya ini bisa kita tulis di sini lembar soal atau soal gitu ya. Ini tidak usah diisi deskripsinya juga tidak apa-apa. Baru kita akan masuk ke soal. Nah, supaya soal ini memudahkan kita di dalam membuat soalnya, satu kita buat, kemudian kita copy. Kita buat dulu belangko soalnya. Ini kita kosongkan. Kemudian kita opsinya, ini kita gunakan pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Ini kita isi opsi A, kemudian opsi B, tergantung banyaknya opsi dari pilihan jawaban soal. Kalau kita menggunakan pilihan jawabannya sampai E, sampai E, maka kita akan isi sampai E. Kebetulan soal yang saya buat itu sampai E. Untuk memudahkan kita,
Ini akan kita jadikan master. Kemudian pilih wajib diisi. Form-form ini akan kita copy sejumlah soal yang kita butuhkan. Karena kita akan menggunakan pilihan ganda, maka kita harus mengatur form ini supaya menjadi responden. Caranya itu sebelum kita melanjutkan mengcopy, setelah kita buat formnya ini, kita klik kembali ke atas di setelan atau di setting. Kita pertama mengisi di sini adalah untuk umum. Nah, kalau kita membutuhkan setiap siswa untuk mengisi emailnya, maka kita harus klik isikan ini, kumpulkan alamat email. Kalau tidak butuh, maka tidak usah diisi. Kemudian di sini kita isi batasi ke 1 tanggapan. Ini sebaiknya kita isi. Kenapa? Supaya jangan ada siswa yang menjawab lebih dari 1 kali. Jadi kita berikan mereka hanya bisa menjawab hanya 1 kali. Kemudian responden ini tidak usah diisi. Ya, jadi kalau bisa responden mengedit setelah mengirim, artinya setelah dikirim mereka bisa memperbaiki jawaban. Kalau kita memberikan siswa untuk kesempatan memperbaiki jawaban, ya ini bisa dicentang. Tapi kalau harus begitu setelah dikirim tidak ada kesempatan untuk mengoreksi lagi jawabannya, tidak usah dicentang. Kemudian setelan yang kedua, presentasi. Nah, presentasi ini kita pesan konfirmasi. Kita tulis di sini. Ini adalah pesan konfirmasi. Pesan ini akan muncul pada saat siswa selesai mengirim jawaban. Akan muncul di layar. Nah, jadi kita bisa tulis di sini, terima kasih, jawaban Anda sudah terkirim. Nah, nanti kalau siswa selesai mengirim, maka teks ini akan muncul di layar. Kemudian yang setting atau setelan yang ketiga, yaitu jadikan kuis. Nah, inilah yang untuk pilihan ganda. Nah, karena kalau tanpa dijadikan kuis, kita tidak bisa memberikan skor. Maka kalau ini dijadikan kuis, dia akan bisa punya skor. Opsi kuisnya, kalau misalkan nilainya boleh dilihat oleh siswa begitu selesai menjawab, ini bisa dicentang. Tapi kalau seandainya kita tidak ingin menampilkan nilai setelah siswa menjawab soal, kita klik di sini. Kemudian ada pilihan lain. Nah, ini ada 3. Apakah nanti setelah selesai menjawab akan ditampilkan soal-soal yang belum terjawab? Nah, kemudian apakah juga akan ditampilkan poin kalau kita ingin menampilkan di centang ini? Tapi kalau misalnya tidak perlu ditampilkan, maka tidak usah ditampilkan. Begitu juga apakah perlu menampilkan jawaban yang benar? Kalau tidak perlu, maka tidak usah ditampilkan. Nilai bagaimana, apakah perlu ditampilkan apa tidak? Ya, ini misalkan saya tidak usah, biarlah tidak usah siswa mengetahui poin yang mereka ketahui. Atau setelah ditampilkan juga boleh, tapi tidak menampilkan jawaban yang benar. Nah, setelah ketiga setelan ini kita isi, kita atur, ya, baru disimpan. Ya. Nah, setelah tersimpan, maka di sini akan muncul total poin 0. Nah, nanti setiap soal yang kita buat, total poin akan muncul di sini. Seandainya soal ini ada, kita katakanlah rencananya ada 10 soal. Kalau nilai tertinggi itu 100, maka kita akan membuat setiap soal itu skornya 10. Ya. Misalkan kita menginginkan skor tertinggi itu 10, maka kalau 10 soal, maka skornya nanti 1. Kalau kita membuat soal 30 dan setiap soal skornya 3, maka totalnya menjadi 90. Tapi kalau kita menginginkan nilainya skor tertinggi 100, kita bisa menggunakan soal sebanyak 33 dengan skor per soal 3, sehingga total skor tertinggi 99 dan 1 skor itu adalah untuk tambahan nilai.
Nah, baik, setelah kita melakukan setting atau setelan tadi, sekarang sebelum kita gandakan, kita isi dulu supaya tidak berulang-ulang pekerjaan itu, kita isi skornya dulu. Nah ini, jadi saya ulangi, klik di bagian bawah ini, kunci jawaban, 0 poin, kita klik di sini. Kita isi skornya dulu di sini. Ya. Nah, katakanlah saya akan membuat 30 soal. Maka setiap soal saya buat skor 3. Ya, skor 3. Setelah dibuat skornya, kita klik selesai. Jadi ini ada di sini setiap anak menjawab benar, maka dia dapat 3 poin. Nah, kalau sudah selesai ini baru kita copy belangko ini sebanyak 30. Karena saya rencananya akan membuat 30 soal. Oke, cukup mengklik ini. Jangan lupa tadi tampilannya seperti ini masih kosong. Kemudian ini pilihannya A, B, C, D, E. Pilihan ganda, ini wajib diisi. Artinya siswa wajib menjawab semua soal baru bisa mengirim. Kalau tidak wajib diisi, katakanlah ada 30 soal, kemudian siswa baru menjawab 20, kemudian dikirim, maka dia terkirim. Tapi kalau ini wajib diisi, kalau dia belum menyelesaikan atau menjawab ke semua soal, maka jawabannya tidak bisa dikirim. Baik, sekarang kita copy belangkonya ini sebanyak 30. Ya, jadi ini yang ke-1, kita tunggu cukup klik sekali, 2, kemudian geser, 3, geser lagi ke bawah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti ada 30 belangko kosong. Nah, ini kita geser ke atas. Kita perhatikan nanti di atas. Maka skornya menjadi 90. Nah, jadi nanti jawaban siswa itu tertinggi itu adalah 90. Ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menginginkan supaya menjadi 99, ya tambahkan lagi 3 soal. Supaya jadi tambah 3 skor. Nah, kita tambahkan lagi 31, 32, 33. Maka setiap skor dapat 3, maka total poin 90. Tidak perlu kita mengkonversi lagi nilainya. Tapi kalau seandainya kita itu jadi skor, misalnya kan tadi itu 90 hanya 30 soal, tidak masalah. Nanti setelah jawaban siswa kita konversi menjadi 100. Ya. Nanti kita akan pelajari cara itu. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara mengisi soalnya. Kita masuk ke soal pertama. Kalau Bapak Ibu ingin mengisi nomor soal, boleh diisi di sini, nomor 1. Tapi kalau tidak ingin diisi nomor soalnya, karena kalau secara online, anak tidak perlu mengetahui nomor soal, cukup dia menjawab saja. Maka ini dikosongkan atau dihapus. Ya. Nah, katakanlah saya akan mengisi nomor ya, nomor 1. Nah, untuk mengisi soalnya, kita pilih gambar. Yang di sebelah kanan ini ada ikon gambar, klik di sini. Nah, maka akan ada layar untuk menambah atau mengunggah gambar. Caranya mudah, bisa menggunakan klik cari filenya, ya, atau dengan cara menarik file itu ke dalam halaman ini. Untuk menariknya cukup mudah, kita masuk ke folder di mana file itu disimpan. Contohnya ini. Nah ini soal yang nomor 1, Photoshop 1, kita klik gambarnya, klik kiri, kemudian drag, tekan, geser, bawa ke Chrome ini, akan muncul layarnya. Nah, bawa kemari, geser,
maka filenya akan terunggah. Inilah soalnya, ya. Soalnya ini, nah setelah soalnya diisi, baru kita isi kunci jawaban. Seandainya ini kita lihat, kunci jawabannya ada di C. Ya, katakanlah di C. Maka caranya adalah untuk mengisi kunci jawaban, kita bagian ke bawah, klik kunci jawaban. Nah, kemudian, klik pilihan C sebagai jawaban yang benar. Jadi nanti kalau siswa mengklik C, maka dia dapat skor 3. Kalau nanti dia mengklik selain C, maka dia tidak dapat skor atau skornya 0. Setelah di kunci jawabannya, kita klik selesai. Berikutnya yang soal nomor 2. Klik di sini, di pertanyaan yang nomor 2. Kita tulis nomornya, nomor 2. Kemudian, klik ikon untuk menyisipkan gambar. Seperti tadi, tarik gambarnya. Di folder, klik, bawa ke tarik. Ya. Kita tunggu. Nah, sudah. Soalnya sudah muncul, kita pilih buat kunci jawaban sekarang. Ya. Nah, ini jawabannya adalah B. Maka kita membuat kunci jawaban, klik kunci jawaban, kemudian pilih B. Setelah itu selesai. Tambahkan lagi yang soal yang nomor 3. Nomor 3. Kemudian pilih ikon menyisipkan gambar. Cari gambarnya. Tarik. Bawa ke area ini. Tunggu sebentar. Ya. Ini jawabannya adalah A kuncinya. Maka kita buat kunci jawaban A. Setelah itu selesai. Demikian seterusnya. Sampai semua belangko soal terisi. Sama caranya. Nah, kemudian kalau sudah selesai semuanya, baru soal ini siap untuk dijawab. Bagaimana cara mengirimkan link soal ini kepada siswa? Boleh nanti linknya itu dikirim melalui sosmed seperti WA atau Messenger atau di grup Facebook, grup kelas atau Telegram dan lain sebagainya, atau juga halaman-halaman blog lainnya. Caranya adalah klik, kita masuk ke bagian atas kanan. Di sini klik kirim atau send. Kalau berbahasa Inggris biasanya muncul kata send di sini. Kita klik kirim. Kemudian yang kita pilih adalah yang link. Jadi yang di tengah ini yang berbentuk rantai, kita klik di sini. Inilah sebenarnya link URL yang kita bisa kirim ke siswa. Tapi karena ini agak panjang begitu, kita pilih klik yang perpendek URL-nya sehingga tidak terlalu panjang untuk kita kirimkan. Setelah itu kita klik ini, kemudian kita salin. Salin, inilah kita kirim ke WA atau Telegram atau sosmed lainnya. Intinya link inilah yang akan dibuka oleh siswa. Nanti kalau siswa membuka link ini, maka dia akan muncul formnya. Nah, kita contohkan misalnya kita salin link itu, kita pastekan di satu halaman web. Setelah itu maka akan tampilan soalnya seperti ini. Ya, ini soalnya. Jadi siswa akan menjawab soalnya ini. Ya. Karena soal yang kita buat belum lengkap, maka ada yang kosong. Ya, ada yang kosong. Nah, demikian cara untuk membuatnya dulu. Kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana cara melihat nilai atau skor siswa tersebut. Untuk melihat nilai siswa yang sudah menjawab, silakan dipelajari melalui video bagian yang ketiga dari pembuatan soal pilihan ganda melalui Google Form berikutnya.